warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ugun Unaya CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kali ini adalah tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari dari berbagai modul, dapat saya simpulkan adanya keterkaitan antar modul 1.1 sampai modul 1.4 ini. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.1 ini mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menanamkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka dibutuhkan nilai dan peran seorang guru penggerak. Dan apabila seorang guru telah sadar akan nilai dan peran guru penggerak, maka visi atau tujuan dari pembelajaran akan mudah tercapai. Dan visi itu akan menimbulkan atau mewujudkan suatu pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, mari kita saksikan keterkaitan selanjutnya di slide berikutnya. Rangkuman konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang pada anak, yaitu kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan harus berpusat atau berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah sekolah diibaratkan lahan untuk bercocok tanam dan siswa adalah benihnya. Guru hanya sebagai petani yang merawat dan menuntut tumbuh kembangnya benih dengan tidak membatasi laju kembang murid, tetapi tetap dalam pantauannya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, dalam menuntut tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki nilai dan peran seorang guru. Nilai perannya adalah 1. Berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri. Sedangkan peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Apabila seluruh guru mampu memiliki dan menyadari nilai dan perannya sebagai pendidik yang berpihak pada murid, maka akan dengan mudah untuk mewujudkan suatu impian dan tujuan bersama dalam satu visi melalui suatu pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari penerapan tahapan bagja tersebut, maka akan nampak pembiasaan positif di sekolah. Dengan pembiasaan positif ini, diharapkan murid mampu menjalani proses pembelajaran dengan rasa nyaman dan aman, serta menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan mandiri di dalamnya. Pembiasaan positif atau budaya positif juga dapat menstimulus perkembangan berpikir untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini tanpa unsur paksaan dan iming-iming penghargaan. Lalu, bagaimana peran guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, memahami konsep-konsep inti dari budaya positif seperti disiplin positif dan kebajikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi 5 kontrol, dan segitiga restitusi. Setelah memahami konsep-konsep inti dari budaya positif, maka cara yang kedua adalah menerapkan konsep-konsep tersebut
di dalam sekolahan dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, melakukan refleksi kegiatan dari penerapan budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Konsep yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini akan membentuk suatu perilaku manusia. Motivasinya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Motivasi satu dan kedua ini masih bersifat motivasi ekstrinsik. Ya, tujuan kita adalah membentuk karakter anak melalui motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar itu sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ada beberapa posisi kontrol guru dalam menangani siswa. Kita acu pada kebutuhan dasar manusia. Namun, di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana posisi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, maka posisi manajer adalah yang paling ideal. Karena dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Dalam menerapkan atau mewujudkan budaya positif, dilakukan pula yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam kelas atau sekolah dengan kesepakatan bersama dan dilaksanakan bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dalam menangani permasalahan pada murid, kita menggunakan metode pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Dan guru tersebut akan menggunakan 3 tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari tentang budaya positif ini, saya menemukan hal yang menarik yang di luar dugaan, yaitu saya mendapatkan pencerahan
ternyata ada dampak negatif yang berkepanjangan ketika melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu dampaknya mengakibatkan anak menjadi pendendam dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Selain itu, dengan memberikan reward atau penghargaan yang semula saya anggap adalah hal baik, ternyata ini menyebabkan anak akan merasa ketergantungan. Dan hal yang mereka lakukan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari motivasi luar. Hal menarik selanjutnya adalah bahwa dalam melakukan restitusi posisi kontrol seorang guru yang sangat ideal adalah posisi sebagai manajer. Karena posisi ini akan mengembalikan cara berpikir murid dalam mencari solusi atas permasalahan dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab, serta nilai kemandirian pada diri murid. Setelah memahami modul 1.4 tentang budaya positif ini, ada perubahan dan cara berpikir yang terjadi pada diri saya. Saya sadar bahwa posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang harus saya terapkan dalam menangani permasalahan pada murid. Dan dengan posisi sebagai manajer pula, saya mulai melakukan penerapan segitiga restitusi. Dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi ini, saya memberikan ruang bagi murid untuk berpikir secara solutif, untuk menangani masalahnya sendiri, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian serta kemerdekaan penuh atas dirinya sendiri. Adapun pengalaman yang terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya pernah menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian, saya melakukan pendekatan segitiga restitusi terhadap murid saya tersebut. Dan dari pendekatan ini, saya dapat mengetahui penyebab dia sering terlambat, dan dengan pendekatan ini pula, saya dapat memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid saya tersebut. Perasaan saya setelah mengetahui tentang konsep inti cara menangani siswa, yaitu saya merasa bersalah atas tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu saya berada di posisi penghukum. Dan sekarang saya merasa lega dan semakin bersemangat untuk terus berupaya menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah dengan memposisikan saya sebagai manajer dan berupaya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Dalam kaitannya dengan penerapan budaya positif, hal yang sudah baik pada peran saya dalam menangani siswa yaitu penerapan disiplin positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus saya perbaiki yaitu motivasi murid dalam menerapkan disiplin positif dari dalam diri murid tersebut. Serta saya harus memperbaiki peran saya dengan menggunakan posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari tentang konsep inti budaya positif, saya memposisikan saya sebagai penghukum. Penghukum di sini tidak berupa fisik, namun saya alihkan kepada hal positif seperti anak diberikan sanksi, menghafalkan materi, atau membaca buku. Namun saya sadar hal ini tidak baik dan saya merasa bersalah atas tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan saya sekarang merasa lega dan semakin bersemangat untuk terus berupaya menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah dengan memposisikan saya sebagai manajer dan berupaya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan pendekatan yang hampir menyerupai segitiga restitusi. Ketika saya menangani berbagai masalah siswa, salah satunya saat menemui siswa yang sering tidak berangkat ke sekolah, saya melakukan dialog secara tertutup dengannya dan menerapkan tahapan validasi kesalahan dan memberikan ruang untuk murid dalam mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Menurut saya, dalam mewujudkan budaya positif, maka diperlukannya kerjasama antar semua pihak, baik dengan pihak di sekolah maupun dengan orang tua atau masyarakat setempat. Sehingga budaya positif ini tidak hanya berlaku di sekolah, namun dimanapun murid itu berpijak, mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sebagai budaya positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.